Shalom pemirsa channel Klapa Sukacita yang diberkati Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan, dan sebelumnya kita meminta tuntunan Roh Kudus mampukan saya dan pemirsa supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita berdoa. Kami datang padamu Bapa. Kami bersyukur bahwa dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu mengarahkan langkah kehidupan kami, pandangan kami, pendengaran kami, hati dan pikiran kami, seluruh tubuh jiwa roh kami, untuk datang di hadapan Engkau dalam menikmati firman-Mu yang akan menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan pada kita, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema, percaya pada Kristus memperoleh selamat. Sudahkah kita percaya pada Kristus? Sudahkah kita mengenal Kristus, Tuhan yang hidup? Sudahkah kita mencari Dia dan merasakan kuasa urapan, mujizat yang Ia nyatakan dan berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian? Kalau Filipi di sini dia mengatakan pada kita tadi pada ayatnya yang ke-10 mengatakan, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia." Sebagaimana tadi saya mempertanyakan pada pemirsa, sudahkah kita mengenal Dia? Apakah hanya cuma sebatas kita tahu, ya benar, Kristus itu adalah Tuhan, Dia yang telah datang dalam dunia menyerupai manusia, dan seterusnya sampai Dia mati dan Dia bangkit dan Dia naik ke sorga? Hanyakah sebatas itu? Tanpa kita punya suatu relasi hubungan yang baik di hadapan Dia. Dikatakan kepada kita untuk kita dapat mengenal Dia. Kalau kita sudah mengenal Dia dengan baik, dengan akrab, hubungan kita di hadapan Dia, Kristus Tuhan yang hidup, Dialah Allah yang telah datang turun dari taktanya yang mulia, hadir dalam dunia ini menyerupai dengan manusia, hanya untuk demi mau menyelamatkan kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Kalau kita selalu percaya pada Dia dan atas dasar pengenalan kita kepada Dia, maka tidak sia-sia perjalanan kehidupan saya dan pemirsa sekalian, karena lewat penderitaan dan kematiannya, kebangkitannya bagi manusia dan dunia melihat dan menghentarkan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal dalam menjalani penganiayaan, penyiksaan sampai dalam kematian, pasti mereka akan mengatakan bahwa Dialah akan mengalami kematian tanpa adanya kebangkitan. Tetapi kenyataan bahwa pada saat Ia mau menjalani penderitaan, Yesus Kristus mengatakan dalam doanya di Taman Getsemani, "Kalau boleh, Bapa lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau boleh, Bapa angkat dan Bapa singkirkan, Bapa jauhkan penderitaan ini daripadaku." Tetapi Allah berkehendak, Allah mengizinkan ini terjadi supaya saya dan pemirsa kita diselamatkan. Dan Ia sampai mati. Kematiannya itu dunia memandang bahwa Dia tidak punya kuasa, Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi rancanganmu bukanlah rancanganku. Berarti setiap rancangan manusia, rancangan dunia, rancangan Allah begitu rancangan yang luar biasa. Ia mati, Ia membawa semua keberdosaan kita. Ia mati, Ia membawa setiap kehidupan yang jahat, bahkan Ia menanamkan akan keburukan-keburukan kehidupan saya dan pemirsa, dan Ia membangkitkan untuk memberikan hidup yang baru bagi saya dan pemirsa, supaya kita percaya bahwa kebangkitannya itu bukan Ia bangkit hanya sekedar bangkit, tapi Ia memberikan hidup bagi saya dan pemirsa dalam semua aspek yang akan kita dapati apabila kita percaya, yang dimana kita telah mengenal Dia dan percaya serta melakukan akan perintah-perintahnya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita percaya karena kita telah mengenal Dia lewat kematian dan kebangkitannya. Kita diajak untuk tetap ada dalam persekutuan dengan Dia, memuji dan menyembah Dia. Jangan kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah dalam persekutuan kita dengan Allah. Sebagaimana kita melihat pada Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25 mengatakan pada kita, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling memperhatikan dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Ia mengatakan kepada kita untuk kita tetap ada di dalam
persekutuan dengan Dia, karena dalam persekutuan dengan Dia kita akan ditegur, kita akan dinasihati, kita akan dibimbing, dibentuk pertumbuhan iman kita semakin kokoh dan teguh di hadapannya, dan kita akan mendapati janji dan jawaban yang pasti itu berasal dari Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pemirsa yang diberkati Tuhan, percayalah kepada Kristus, Tuhan yang hidup, yang memberikan kehidupan bagi saya dan pemirsa sekalian. Maka kita yang hidup selalu mencari Dia, kita akan serupa dengan Dia di dalam kematiannya, yang selalu kita rasakan urapan, kuasa, mujizat yang Ia nyatakan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Maka jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan kita memiliki iman yang goyah, karena iman yang goyah itu tidak akan mendapati setiap jawaban janji yang pasti yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Tapi milikilah iman yang kokoh dan teguh, yang tetap mengatakan bahwa Dialah Tuhan yang hidup, tanpa mengalami kebimbangan dengan pengajaran-pengajaran yang akan membawa kita dalam penyesatan, yang mengatakan bahwa Kristus itu belum dilahirkan, Kristus itu belum datang, dan suatu pengajakan untuk tidak boleh mengenal Dia, tidak boleh mengetahui Dia, bahkan tidak boleh datang kepada Dia, dan tidak boleh menyembah kepada Dia. Itu suatu pengajaran-pengajaran penyesatan yang akan membawa hidup kita ini akan dibinasakan. Kalau kita dapat kebinasaan, berarti kita tidak memiliki hidup. Tapi kalau kita mau memiliki hidup, kita harus datang kepada Dia, maka Dia memberikan hidup bagi saya dan pemirsa. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, ajarilah kami untuk tetap teguh percaya kepada Engkau supaya kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkatilah kami sebagai pemirsa-pemirsa yang selalu tekun dan setia pada channel Kelapa Sukacita, bahkan juga bagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan mampukan, dan biarlah semakin dibentangkan firman Tuhan lewat channel Kelapa Sukacita ini untuk umat-umat Tuhan dapat memiliki kehidupan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.